Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Difta Ditya Rahman dengan NPM 2316266 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus penipuan guna untuk memenuhi ujian tengah semester 2 ini dengan mata kuliah Hukum Pidana Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Tia Ludiana SAMH. Langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 1, apakah peristiwa kasus tersebut termasuk dalam tindak pidana dan jelaskan unsur-unsur tindak pidananya. Menurut saya, tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dikarenakan kasus tersebut telah melanggar beberapa pasal dan undang-undang. Kasus penipuan tiket konser Coldplay termasuk ke dalam tindak pidana dikarenakan melibatkan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam kasus tersebut. Yang ke-1, penipuan. Pelaku dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau informasi palsu untuk menyesatkan korban. Dalam hal ini, menjual tiket palsu atau tidak valid pada korban dengan janji palsu tentang keaslian tiket tersebut. Yang kedua, mengakibatkan kerugian. Tindakan penipuan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban, yang dalam hal ini adalah kehilangan uang karena membeli tiket palsu atau tidak valid. Yang ketiga, kesengajaan. Pelaku melakukan tindakan penipuan dengan sengaja, mengetahui bahwa tindakan akan merugikan korban. Yang keempat, penyalahgunaan kepercayaan. Pelaku menyalahgunakan kepercayaan korban dengan memberikan informasi palsu atau memanfaatkan situasi tertentu untuk mencapai tujuan penipuannya, yaitu menjual tiket palsu. Soal nomor 2, faktor-faktor apa saja yang terdapat dalam peristiwa tersebut sehingga memicu adanya kasus tersebut. Yang ke-1, peminatan yang tinggi. Konser Coldplay adalah acara yang sangat populer dan diminati banyak orang. Permintaan tiket bisa sangat tinggi sehingga mendorong munculnya penipuan karena peluang untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur. Yang kedua, keterbatasan akses. Beberapa orang mungkin kesulitan mendapatkan tiket secara resmi melalui saluran resmi atau karena tiket telah habis terjual. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mencari tiket dari sumber tidak resmi yang dapat menjadi target bagi para penipu. Yang ketiga, kecurigaan rendah. Beberapa pembeli mungkin tidak melakukan pengecekan yang cukup ketat terhadap keaslian tiket yang mereka beli, terutama jika mereka sangat ingin menghadiri konser tersebut. Yang keempat, kemudahan berkomunikasi. Kemajuan teknologi memudahkan penipu untuk berkomunikasi dengan calon korban melalui internet atau media sosial. Mereka dapat dengan mudah mempromosikan tiket palsu dan menarik minat pembeli tanpa harus bertemu dengan langsung. Soal nomor 3, jelaskan asas-asas. 3A. Yang pertama ada asas lex lotus delicti. Hukum yang berlaku dalam menentukan suatu tindak pidana adalah hukum dari tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Asas ini mengacu pada tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan. Biasanya pembelian tiket konser terjadi di web resmi pembelian tiket itu sendiri dan di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp. 3B. Yang kedua ada asas lex tempus delicti. Hukum yang berlaku dalam menentukan suatu tindak pidana adalah hukum yang berlaku pada saat terjadi tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku pada saat penipuan tiket konser dilakukan akan menentukan prosedur hukum yang akan diterapkan. Soal nomor 4, jelaskan 4A. Aturan hukum apa saja yang dilanggar. Yang ke-1, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjualan tiket palsu atau tidak valid pada konsumen merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Penipuan. Seperti menjual tiket palsu atau tidak valid merupakan tindak pidana yang melanggar hukum. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jika tiket palsu tersebut merupakan hasil pemalsuan, maka pelaku juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang. 4B, jelaskan pasal dan unsur subjektif dan objektif dari pasal tersebut. Yang ke-1, pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan penipuan akan disangkakan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Unsur subjektifnya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan kekayaan atau kekuatan yang tidak dimiliki sendiri. Unsur objektifnya adalah penipuan. Yang kedua, ada pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan penggelapan akan disangkakan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Penggelapan merupakan delik sengaja atau obsitisial.
Keinsyapan, penggelapan dapat dilakukan dengan keinsyapan atau tanpa keinsyapan. Unsur objektif, barang, penggelapan melibatkan barang yang milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut. Kepemilikan, barang tersebut milik orang lain atau hanya diterima dengan kejahatan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan. Tindakan yang melanggar hukum perlindungan konsumen adalah dilakukan dengan sengaja. Unsur objektif, perbuatan tindakan yang melanggar hukum perlindungan konsumen merupakan perbuatan manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.